Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada pelajaran administrasi kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu masih di bab prosedur operasional alat bantu komunikasi serta mesin transaksi. Berikut adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasar, masih di 3.15, yaitu menerapkan prosedur alat komunikasi dalam transaksi, dan 4.15 menggunakan alat komunikasi dalam transaksi. Untuk tujuannya masih utuh seperti minggu kemarin, yaitu memahami prosedur dan menggunakan alat komunikasi dalam transaksi. Langsung saja ya nak ya, kita mulai pembelajarannya. Pada minggu yang lalu, kita sudah mempelajari bagian pembahasan yang kedua, yaitu tentang alat komunikasi dalam transaksi. Pada poin yang pertama, yaitu alat komunikasi transaksi, dan poin yang kedua, etika dalam komunikasi bisnis. Sehingga kita mengetahui alat komunikasi tradisional, etika dan prinsip-prinsipnya, etiket serta pembahasannya. Untuk hari ini, kita akan mempelajari poin berikutnya. Langsung saja kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu macam-macam alat komunikasi di dalam transaksi. Penggunaan alat-alat komunikasi di dalam transaksi. Pengetahuan dan keterampilan komunikasi dengan menggunakan alat-alat komunikasi merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pramuniaga atau tenaga penjual. Karena sebagai tenaga penjual, tentunya pramuniaga harus mampu melakukan komunikasi secara baik dengan pembeli, rekan kerja, maupun atasan yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya. Kemudian, jenis-jenis alat komunikasi. Di antaranya, yang pertama ada koran. Koran merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai penyampai pesan atau iklan sebuah usaha atau perusahaan. Orang juga berisi informasi atau kejadian yang berhubungan dengan sosial budaya, hukum, politik, iklan, teknologi, dan lain-lainnya. Kemudian, seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih, koran dapat berbentuk digital dan dapat ditemukan di internet seperti Suara Merdeka, Kompas, Tribun, Babe atau Baca Berita, dan lain sebagainya. Masih banyak ya nak ya. Kemudian yang kedua, ada radio. Radio merupakan alat komunikasi yang berfungsi sebagai penyampaian informasi yang berupa suara saja, tanpa adanya gambar. Siaran dalam radio biasanya berupa informasi berita, iklan, musik, diskusi, dan sebagainya, sehingga mudah diminati ketika bersantai dan menjelang tidur. Yang ketiga, ada televisi. Media komunikasi yang satu ini merupakan media komunikasi yang sangat populer. Kenapa populer? Karena biasanya televisi digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal. Televisi bisa memungkinkan untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Kemudian yang keempat ada telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Nah, jenis-jenis telepon dan lain-lainnya kalian bisa baca sendiri ya nak, di buku ada kok. Untuk telepon ini akan banyak kita bahas prosedur penggunaannya, mungkin pada pertemuan yang akan datang. Kemudian, yang kelima, ada faksimiles. Faksimiles merupakan peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Lebih lengkapnya, bisa kalian baca juga di buku ya nak. Kemudian, yang keenam, ada intercom dan handy-talkie atau yang biasa dikenal dengan HT. Alat komunikasi ini biasanya digunakan untuk komunikasi antar ruangan di lingkungan rumah atau kantor atau toko atau perusahaan. Kemudian yang ketujuh ada mikrofon.
Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon ini dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudara radio serta televisi. Kemudian yang kedelapan ada internet. Nah, internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Sarana komunikasi terbesar dan yang paling banyak digunakan adalah internet. Sekarang ini sudah mulai berkembang zamannya menjadi zaman cyber yang segalanya menggunakan internet. Semuanya sekarang serba online, mulai dari panggilan ojek, asisten lah, mencari pekerjaan, periklanan, berita, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Termasuk bagian dari internet, salah satunya adalah jejaring sosial, yang karena adanya media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain-lainnya. Hal inilah yang membuat kata-kata yang jauh terasa dekat. Masih banyak lagi alat komunikasi dalam transaksi seperti telepon genggam, ada komputer, modem, dan lain-lain sebagainya. Namun yang saya bahas cukup itu dulu. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir dalam pembahasan kedua, yaitu pengoperasian alat komunikasi. Yang pertama ya nak ya, tentang telepon. Sebelum mengetahui cara menggunakan telepon dengan baik dan benar, kita simak fungsi tombol-tombol pada telepon berikut ini. Silahkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tombol-tombol dan fungsinya yang terdapat pada telepon kantor. Di sini saya menggunakan telepon kantor Panasonic KX-T7730. Baiklah, yang pertama dapat kita lihat bersama. Ini merupakan layar tampilan. Layar tampilan ini menampilkan layar yang berisi nomor telepon yang dipanggil. Karena saat ini kita sedang tidak melakukan panggilan, maka di layar tampilan ini menampilkan tanggal dan jam pada saat ini. Lalu tombol selanjutnya yaitu tombol program. Tombol program ini berfungsi untuk menyeting penyimpanan tombol-tombol yang dimanfaatkan untuk menyimpan nomor extension. Caranya yaitu tekan tombol program, lalu tekan tombol flexible memory, misal 3. Lalu setelah itu tekan angka 1. Setelah menekan angka 1, dilanjutkan dengan menekan nomor extension, misalnya 101. Dan untuk menyimpan nomor tersebut, kita menekan tombol store. Sudah selesai. Jika ingin menambahkan pada yang lainnya, nomor extension yang lainnya, maka dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika sudah selesai, kita keluar dari mode program dengan cara tekan hold, lalu tekan program. Sudah kembali seperti semula. Lalu tombol selanjutnya yaitu tombol message. Tombol message berfungsi untuk tanda message waiting dan untuk replay. Lalu selanjutnya yaitu tombol intercom. Tombol ini berfungsi dan tombol ini akan menyala jika ada hubungan telepon antara ekstensi satu dengan ekstensi yang lainnya. Lalu tombol conference. Tombol ini memanggil sekaligus berbicara pada 2 atau 3 orang. Lalu selanjutnya tombol forwarding or don't disturb. Tombol call forwarding berfungsi untuk mentransfer panggilan ke ekstensi lain, dan don't disturb berfungsi untuk memblok panggilan ketika kita sedang sibuk. Lalu tombol selanjutnya itu tombol pause. Tombol ini berfungsi untuk menghentikan pembicaraan sementara dalam telepon. Lalu selanjutnya yaitu tombol flash or recall. Tombol ini berfungsi untuk mengakhiri percakapan telepon, lalu membuat panggilan baru tanpa memutus line. Lalu yaitu selanjutnya tombol auto answer or mute. Tombol ini berfungsi untuk menjawab panggilan masuk, baik itu panggilan dari internal maupun panggilan dari eksternal secara otomatis, tanpa mengangkat gagang telepon terlebih dahulu. Lalu berikutnya yaitu tombol auto dial or store. Selain berfungsi yang seperti tadi saya peragakan, tombol ini juga berfungsi untuk digunakan bersama speed dialing. Lalu yaitu tombol transfer.
Tombol transfer ini berfungsi untuk mentransfer panggilan ke extension lain atau ke voicemail gitu. Lalu selanjutnya yaitu tombol redial. Tombol ini berfungsi untuk memanggil ulang panggilan keluar yang terakhir secara otomatis. Lalu yaitu selanjutnya tombol hold. Tombol ini berfungsi untuk menunda pembicaraan tanpa menutup telepon atau dapat juga menghubungkan antara penelpon satu dengan penelpon yang lainnya. Lalu selanjutnya yaitu tombol speakerphone. Tombol ini berfungsi untuk mendengarkan lawan bicara tanpa mengangkat gagang telepon. Lalu yang terakhir adalah tombol volume. Jika volume kurang keras, maka kita menaikkan volume dengan cara menekan tanda panah ke atas. Dan jika ini menurunkannya, menekan tanda panah ke bawah. Nah, cukup jelas kan nak mengenai fungsi tombol-tombol pada telepon yang baru dijelaskan. Setelah itu kita akan mempelajari cara penggunaan dari telepon. Namun, untuk pertemuan kali ini penjelasan cukup sampai di sini dulu ya nak. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bapak berharap pembelajaran ini dapat difahami dengan mudah dan jelas. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanyakan langsung melalui nomor WA Bapak. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.